أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan nikmat tersebut kita bisa berkumpul kembali di majlis yang mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selamat. Salawat dan salam tak lupa kita anturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya dan para sahabatnya serta para pengikutnya yang setia hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, kita kembali lagi di majlis yang insyaallah kita akan membahas ilmu sharaf, ya, yaitu dengan menggunakan kitab ilmu sharaf untuk pemula karangan Abu Razin dan Ummu Razin. Sebelumnya kita telah membahas pengelompokan atau unsur penyusun kalimat dalam bahasa Arab, ya, dimana setiap kata dalam bahasa Arab itu mengandung 3 kemungkinan, ya, atau memiliki unsur penyusun kalimat itu dari 3 kelas kata, ya, yaitu fi'il, ya, fi'lun, ya, kemudian ismun, ya, dan harfun, ya. Jadi tidak ada lagi ketika ada suatu kalimat dalam bahasa Arab pasti ada penyusun kalimat dari 3 kelas kata tersebut. Setiap kata itu apakah dia fi'il, apakah dia isim, apakah dia huruf. Hanya itu saja kemungkinannya, ya. Jadi ketika ada kata dalam bahasa Arab atau dalam Al-Quran, satu kata, itu kemungkinannya hanya 3, apakah dia isim, apakah dia fi'il, apakah dia huruf. Baru kita bisa menentukan ketika dia fi'il, dia untuk menyusun apa, gitu. Seperti itu. Kemarin juga kita baru menjabarkan fi'il, ya, fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amr, ya. Untuk definisi dari fi'il kita sudah, ya, itu adalah kata kerja atau yang berkaitan dengan makna, ya, yang sebelumnya di pelajaran Durusulullah. Kemudian isim juga sudah kita bahas definisinya, dan huruf pun juga sudah. Nah, sekarang kita akan melanjutkan masih di fi'il, ya, yaitu tanda-tanda fi'il. Maksudnya kita menandakan bahwa ini tuh fi'il atau bukan, atau isim atau huruf. Nah, kita akan mengenali tanda-tandanya, gitu, ya. Jadi kita tahu, oh ini fi'il dengan tanda seperti ini. Baik, ya.
Kita akan coba tulis. Dan sebelumnya ini ya. Sebelumnya kan seperti ini ya. Menyusun kalimat dalam bahasa Arab ya. Itu ada fi'il, isim dan huruf ya. Nah, kemarin kita telah bahas satu-satu, yaitu fi'il adalah merupakan sesuatu yang berkaitan dengan waktu. Berarti sesuatu yang berkaitan dengan waktu itu merupakan fi'il. Jadi kita bisa menentukan dia terjadinya kapan, atau kalampau, apakah sekarang atau yang akan datang, ataukah dia merupakan bentuk perintah ya. Kalau bentuk perintah berarti kan dia ada keterangan waktunya ya, betul gak? Kita menyuruh seseorang berarti kan dia akan melakukannya, berarti akan gitu. Itu. Kemudian isim juga setelah kita itu yaitu suatu yang tidak berkaitan dengan waktu ya, seperti kata sifat, kata benda, nama ya. Nanti ada tanda-tandanya juga. Kemudian huruf. Nah, huruf ini adalah merupakan huruf hijaiyah ya, yang kita ketahui dari alif sampai ya. Nah, dia yang memiliki makna. Jadi setiap huruf itu dia baik itu satu huruf ataupun dua huruf atau lebih ya. Nah, dia memiliki makna, yaitu namanya huruf. Nah, sekarang kemarin telah kita masuk kepada pembahasan fi'il ya. Itu kita membagi fi'il menjadi 3 ya, atau 4 ya, 4. Yang pertama fi'il madi ya. Fi'il madi itu bentuk lampau. Kemudian fi'il mudhari ya, fi'il madi. Kemudian mudhari. Kemudian amr. Kemudian ada lagi satu lagi sebenarnya fi'il nahyi ya, an-nahyi. Sebenarnya an-nahyi ini turunan dari fi'il mudhari, cuma dia berbentuk larangan ya. Sebenarnya yang ada hanya fi'il madi, fi'il mudhari dan fi'il amr ya. Kemudian ada fi'il nahyi. Fi'il nahyi itu bentuk larangan ya Pak. Jadi kalau kita melarang itu menggunakan fi'il mudhari tapi ditambahin la gitu ya. La taghdab ya, janganlah kamu marah ya, itu bentuknya fi'il nahyi, larangan ya. Kemudian ketika kita katakan kataba ya, kataba ya, kan kemarin ini bentuknya fi'il madi ya, kataba ya. Kemudian fi'il mudhari'nya yaktubu ya, yaktubu. Dan fi'il amrnya uktub ya. Nah, fi'il nahyinya tinggal tambahin la taktub. Gitu ya. Jadi ini telah menulis ya, fi'il madi bentuk lampau, telah menulis. Kemudian yang ini fi'il mudhari bentuk yang akan dilakukan ya, sekarang atau akan ya.
sedang menulis atau akan menulis. Nah, kemudian yang uktub ini fil amr berarti tulislah gitu. Kemudian ini larangan, an-nahyi berarti jangan menulis. Seperti itu. Tapi sebenarnya ada 3, cuma kita biar memudahkan ya. Jadi ada 4 saja, nggak apa-apa. Kemudian kita masuk kepada ciri-ciri fi'il ya. Ciri-ciri fi'il. Dia ada 4 ya. Yang pertama adalah didahului huruf qad ya. Ya, ini bentar ya. Jadi sekarang kita masuk kepada ciri-cirinya ya. Ciri-ciri fi'il itu ada 4 ya. Jadi kita bisa mengenali bahwa itu isim atau bukan ya, kita dengan mengenali tanda-tandanya atau ciri-cirinya lah ya. Ya, isim itu fi'il itu biasanya didahului oleh huruf qad ya. Sebelum fi'il ya, dia ada huruf qad ya. Contohnya seperti qad aflahal mu'minun. Jadi kata aflahal dia sebagai fi'il ya. Sungguh. Nah, qad ini artinya adalah taukid ya, penekanan gitu, sungguh gitu. Telah orang-orang mukmin telah menang ya, telah sukses ya. Sungguh orang-orang mukmin telah sukses. Maka aflaha di sini sebagai fi'il ya, artinya telah ya, telah sukses, telah menang ya. Karena dia berarti masuknya kepada fi'il madi ya. Kemudian jadi tandanya salah ada ini pasti setelahnya fi'il ya, kayak apalagi qad sami Allah ya, apalagi banyak ya di Al-Quran. Kemudian yang kedua yaitu didahului huruf sa ya, huruf sin ya, dia tapi sa gitu, fathah. Kemudian contohnya adalah sayaqulu sufaha, sayaqulu ya, ini lam, sayaqulu sufaha minan nas. Ini sa-nya di sini ya. Ya, maka yaqulu ini adalah fi'ilnya. Jadi sa-nya itu biasanya nyambung kalau dia bisa disambung. Contoh ya, bisa juga sayaktubu gitu. Sayaktubu, dia akan segera menulis itu. Dia juga artinya akan ya. Sa ini artinya akan. Ya, maksudnya akan di sini dia akan segera melakukan gitu biasanya. Jadi orang-orang yang kurang berakal dari manusia akan berkata, maksudnya. Kemudian yang ketiga didahului huruf saufa. Saufa. Contohnya kalla saufa ta'lamun. Ya, berarti fiilnya mana? Ta'lamun. Baik. Karena setelah huruf saufa ya, maka di sini hurufnya ya, sekali-kali tidak kalian akan mengetahui gitu. Jadi ini juga artinya akan, tapi dia akannya ini masih lama biasanya gitu. Kalau sa di sini, akan di sini
segera gitu. Tapi maksudnya segera itu maksudnya dalam waktu dekat gitu. Kalau yang ini dalam waktu lama. Perbedaannya sih di situ saja. Kemudian diakhiri tak tanis ya. Tak tanis ini tak sukun ya. Tak sukun bukan tamar butoh ya. Ya, contohnya seperti qalat. Nah, dia di akhir ya. Di akhir. Berarti fiilnya mana? Qalat. Dia di akhir. Tak tanisnya di akhir. Berarti fiilnya di depannya. Ya, itu qala ya. Maka qala di situ adalah fiil. Nah, ini udah ciri-ciri yang istilahnya pasti istilahnya gitu. Kita tinggal mengenai dari sini. Terus juga ada juga ciri-ciri dari fi'il mudhari biasanya itu ada alif. Kemarin telah kita pelajari yang di Durusul Lugha di awal-awal pelajaran tuh ada ya. Pernah saya bahas juga. Cuma nanti saja itu. Yang penting kita ini saja dulu gitu. Qad, sa, saufa, tak tanis ya. Pasti semua harus ada ini. Fiil juga nggak semua harus ada ininya ya. Nggak mesti harus ada huruf-huruf ini. Cuma untuk mengenali, memudahkan kita ya. Kita dari sini dulu gitu. Nanti untuk pendalamannya Ada yang nggak pakai huruf. ada yang nggak pakai. Contohnya ya kita jaa zaidun ya. Jaa itu fiil. Nah zaidun itu pelakunya. Jadi Zaid telah datang. Seperti itu. Ini hanya apa ya? Kalau ada kata ini oh berarti itu fiil. Oh kalau ada huruf ini berarti itu fiil. Oh kalau ada huruf ini berarti itu fiil. Tapi sebenarnya nggak mesti kita apa? Nggak mesti kita nggak mesti ada huruf ini juga. Fiil juga biasanya tanpa huruf-huruf ini juga ada fiil itu. Tapi nanti kita kalau sudah mendalami fiil itu, kita akan mengetahui oh ini fiil isim atau huruf. Biasanya kita akan mengetahui dengan maknanya ya. Nah, contohnya kayak seperti ini. La taktub. Ada huruf la setelahnya tapi fiil, tapi ini juga bisa la ini juga bisa isim gitu. Karena huruf la itu banyak macam-macamnya. Setelah huruf ma ya, bisa juga fiil. Sayaqulu sufaha minan nas. Ya, orang-orang yang kurang akalnya dari manusia dia akan berkata ya. Sayaqulu dia akan berkata, sayaqulu dia akan berkata. Ya, akan berkata. Ya kayak sa'aqra'u lakum ya, saya akan membacakan kepada antum wa antum tattabi'uni. Dia fiil juga bisa berdiri sendiri gitu, nggak tanpa harus huruf ini. Tapi ketika ada huruf ini dia pasti fiil. Yang atas sudah tulis ya, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita fiil ditinjau dari butuh objek atau tidaknya ya. Jadi kata kerja itu kan ada yang membutuhkan objek dan ada yang tidak ya. Contohnya kata jaa ya, yaitu datang.
Nah, kalau datang itu dia tidak membutuhkan objek. Jadi contohnya Zaidun, jaa Zaidun, berarti Zaidun telah datang. Dia nggak ada objek ya. Pelakunya yang datang itu siapa? Zaid, ya kan? Zaidun, ya kan? Nggak ada Zaid telah datang terus objek, kan nggak ini ya, nggak pas ya. Nah, kemudian ada namanya fi'il muta'addi ya. Fi'il muta'addi itu yang membutuhkan objek ya. Contoh katanya adalah nasoro ya, telah menolong ya, berarti di sini contohnya Ahmad telah menolong Hamid ya. Di sini yang sebagai objek adalah Hamid, seperti itu. Jadi ada juga, bisa juga kataba ya, Ahmad telah menulis kitab itu. Ahmad telah menulis pelajaran ya, bisa ya kan, seperti itu ya. Untuk tinjau dari butuh objek atau tidaknya. Kemudian ya, kemudian fiil ditinjau dari bangunannya ya Pak. Maksudnya itu huruf-hurufnya ya, susunan hurufnya gitu. Nah, dia ditinjau ada dua ya. Yang pertama fiil sahih dan yang kedua fiil mu'tal ya. Fiil sahih adalah jadi huruf-hurufnya itu yang tidak ada huruf ilatnya. Ya, contohnya huruf ilat itu ini ya. Ini alif, waw dan ya. Ya, maksudnya sahih di sini dia selamat gitu. Selamat dari huruf ilat. Contohnya kataba itu. Karena kalau ada huruf ilat ini, nah nanti dia jatuhnya adalah fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal itu fi'il yang ada huruf ilatnya. Nah, maksudnya apa? Sebenarnya fi'il yang tidak selamat tuh saya. Tidak selamat tuh tidak ada huruf ilatnya, karena nanti dia perubahan katanya berbeda dengan fi'il sahih. Kalau fi'il sahih itu biasanya sudah selamat, jadi kita enak. Perubahannya tuh pasti ada huruf ini. Contoh kataba. Jadi perubahannya itu pasti ada katabanya aja gitu. Maktubun, kemudian katibun, uktub, semua ada ka dan ta dan ba. Beda dengan ini huruf fi'il mu'tal ya. Fi'il mu'tal itu kalau ini ada huruf ilatnya, nanti perubahannya dia itu lebih sulit. Maksudnya apa? Bisa, ini kan ada ya-nya ya. Ya ini ya, Roma. Nanti perubahannya bisa nggak ada ya-nya, jadi hanya Roma saja gitu. Jadi bisa jadi waw nanti ininya, macam-macam. Bisa jadi alif gitu, perubahan katanya. Ya, ini hanya ini aja ya. Ini yang kita biar tahu aja gitu. Jadi sebenarnya fi'il itu ada tiga huruf ya. Dibangun biasanya 3 huruf. Asal kata fi'il itu adalah 3 huruf. Jadi kalau kita menemukan ada tambahan 5 huruf, 4 huruf, contoh ya, inilah yaktubu ya. Yaktubu ini asal katanya kan kataba. Jadi kalau kita menentukan dia fi'il atau bukan, ya kita harus menilai dulu dia bangunannya apa, susunannya 3 hurufnya itu apa saja gitu. Contoh lah, yaktubu ya kan, yaktubu, oh berarti dia kata asalnya adalah ka, ta, dan ba, seperti itu.
Nah itu kalau fiil yang sahih ya. Nah kalau fiil ilat nanti ada penjelasan yang lebih dalam lagi ya. Untuk sementara ini aja dulu. Ada huruf ilat dan tidak ada huruf ilat gitu. Huruf ilat itu huruf mat. Huruf alif, waw dan ya. Dia kalau dikatakan huruf yang tidak selamat gitu. Maksudnya dia kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada gitu. Kalau di Quran huruf mat. Iya. Iya, jadi panjang kalau ya huruf mat biasanya kalau di Al-Qur'an. Ya ini hanya ini aja ya. Yang terpenting itu nanti kita bisa menjabarkan fiil atau huruf seperti itu. Ini hanya fiil yang kata kerja yang membutuhkan objek dan tidak. Ini kata kerja yang fiil yang hurufnya itu ada huruf sahihnya atau tidak, seperti itu. Yang aroma itu madi. Madi dia. Kalau dari mudhari ini gimana? Yarmi. Nah, makanya jadinya nggak 3 huruf apa? Seolah-olah kayak nggak 3 huruf kan ya? Roma, ya. Dia nanti yarmi. Melempar ya. Roma yarmi. Hah? Irmi. Irmi. Nggak pakai, nanti hilang huruf ya. Ketika fi'il amr hilang dia. Hanya ini doang. Hilang. Jadi makanya kalau ada huruf ininya emang seperti itu. Nanti ada yang hilang, ada yang timbul, ada yang berubah jadi waw, bisa. Jadi yang penting ini hanya gambaran saja ya. Maksudnya nanti suatu saat kita akan mempelajarinya lebih dalam lagi gitu. Untuk sementara kita pengelompokannya seperti ini aja. Biar kita nggak terlalu pusing. Jadi kalau fi'il mu'tal itu dia biasanya tidak mengikuti wazannya ya, timbangannya. Kalau kataba kan kita nimbangnya pakai fa'ala ya. Ya. Nah, kalau Roma itu tidak sesuai dengan fa'ala. Ya kan? Roma itu ada ya-nya itu. Iya ya, alif bengkok dia, bukan ya sebenarnya. Oh. Alif maksuroh ya. Kalau di Quran ada alif kecilnya ini ya. Di mana? Ini kalau Ya. Roma. Ya begini, Roma, yarmi, irmi. Jadi nggak sesuai dengan wazan fa'alanya biasanya dia. Sebenarnya dia itu fa'ala, cuma karena dia ada huruf ilatnya jadi tidak terlihat gitu loh. Makanya pembahasannya nanti agak panjang dia. Cuma Tapi tetap bacanya kalau itu kan kataba fa'ala yaf'ulu. Jadi kataba yaktubu. Kalau Roma fa'ala bukan ya kan? Enggak sesuai. Hah? makanya bacanya panjang ada ya. Roma, iya benar. Roma yarmi. Dia fa'ala yaf'ilu sebenarnya. Wazannya fa'ala yaf'ilu. Cuma Roma yarmi. Fa'ala yaf'ilu. Cuma kan secara wazan dia nggak tepat gitu loh maksudnya. Jadi ini yang fi'il mu'tal ini aja ya Pak. Kita yang lebih fokus biasanya sekarang untuk pemula fokusnya kepada fi'il sahihnya saja dulu. Karena dia perubahannya tidak sesuai dengan wazannya biasanya.
Tapi ini enggak ya. Enggak. Roma yarmi. Ya karena dia huruf terakhirnya huruf ilat, huruf yang tidak selamat. Kalau dibilang bisa juga seperti itu. Bukan yarmiyu gitu ya. Iya, bukan yarmiyu. Itu kan yarmiyu. Itu juga. Ya seperti itu ya gambaran pengumpulan fi'il ya. Kemudian kita akan masuk kepada isim ya. Jadi ciri-ciri isim ya, ciri-ciri fi'il, kemudian pengelompokan fi'il ya, ada fi'il yang membutuhkan objek dan tidak, kemudian fi'il dari bangunannya. Bangunannya itu maksudnya itu dia sesuai wazan ya, fa'ala gitu, 3 huruf itu, jadi sesuai dengan fa'ala atau tidak gitu, maksudnya sahih atau tidak sahih, itu mu'tal ya. Ya kalau sahih dia pasti akan sesuai dengan fa'ala, contoh nasara ya kan, sesuai dengan fa'ain lam ya kan. Kalau roma fa, ro-nya fa benar, ma-nya itu ain, iya-nya itu iya-nya itu alifnya itu sebenarnya lam, cuma kan nggak ada harokatnya seperti itu. Sebenarnya fa'ala juga, cuma tidak ada harokatnya, cuma dia disukunkan ya. Jadi Roma gitu. Nah nanti perubahannya itu kalau yang mu'tal itu agak ribet soalnya, makanya kita fokuskan ke yang sahih dulu ya Bapak-bapak. Jangan sampai kita terkecoh dengan fi'il mu'tal dulu ya. Kita fokuskan dulu kepada fi'il sahih dulu ya. Jadi yang bangunan atau huruf-hurufnya ini selamat dari huruf ilat ya. Jadi sesuai dengan wazan fa'ala ya, kataba, doroba, fa, ain, lam, doroba, fa, ro, ain, ba, lam, seperti itu ya. Ini ada pertanyaan ini masalah fi'il ya, ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, silakan, sebelum kita masuk kepada pembahasan isim ya. Karena sebenarnya sini udah yang tanda-tanda itu sudah kita pelajari ya sebelumnya ya, qad, sain, saufa dan tak tanis ya. Bahkan ada tambahan yaitu huruf mudharaah, yaitu alif, nun, ya dan ta. Itu tanda-tanda fi'il. Jadi bisa juga ada alif ya. Contoh aflaha ya, dia depannya alif gitu. Itu bisa juga tanda ciri-ciri fi'il ya. Cuma dia lebih kepada fi'il mudhari'nya biasanya. Tapi enggak semua fi'il itu ada alifnya. Bisa juga isim juga, bisa juga ada alifnya depannya. Kapan fi'il itu menggunakan wazan yaf'ulu, kapan menggunakan wazan yafi'lu? Nah, itu nanti sesuai kamus. Ada kamusnya ya? Harus ada kamus. Karena di kamus sendiri, karena kita nggak bisa kataba yaktibu, nggak ada. Harus sesuai dengan rumusnya, nanti sesuai wazannya, seperti itu. Udah dari sananya kataba yaktubu. Nah dari situ nanti kita akan ketemu fi'il amrnya, uktub atau iktab atau iktib gitu. Seperti itu. Jadi kalau di kamus itu biasanya seperti ini ya, dia nggak ada fi'il mudhari'nya kalau kamus yang besar biasanya ya. Dia hanya kataba, kemudian ada garis ini, ada atasnya harokat dhammah. Ini maksudnya fi'il mudhari'nya. Jadi ininya lam ain fi'ilnya
itu nanti domah gitu. Ya kataba yaktubu. Nah, fa'ala yaf'ulu berarti dia. Kalau dia di kasroh ya, qad fa'ala yaf'ilu. Seperti itu. Atau fathah. Nanti hanya kemungkinannya seperti itu. Di kamus nanti seperti itu. Cuma ada juga kamus-kamus yang sudah, biasanya kamus-kamus yang kecil ya, yang enggak lengkap seperti kamus besar lah, istilahnya gitu. Biasanya dia disebutin fil madi, fil mudhari'nya. Tapi kalau untuk kamus besar biasanya seperti Al-Munawwir, kemudian yang lainnya ya, itu hanya ditulis seperti ini. Fil madi, fil mudhari'nya dia hanya garis seperti ini. Gitu. Nanti itu salah satu teknik juga dalam membaca kamus ya. Terus ada lagi, silakan. Translate. Lanjut saya. Yes. Kemudian kita masuk ke isim ya, isim ya. Kemarin kita telah masuk kepada fi'il ya. Kemudian kita masuk pada isim. Sebelumnya kita isim pernah mempelajari juga ya tanda-tanda isim ya. Di awal-awal durusul lughah sebelum kita masuk ya. Ada tandanya, tanda-tanda isim itu apa aja? Mungkin ada yang bisa sebutkan? Hah? Apa? Kasrah ya, kasrah, tanwin, kemudian alif lam. Sorry. Jadi tadi itu pengelompokan fi'il ya, dari tanda-tandanya dan pengelompokannya untuk memudahkan kita dalam meninjau dia itu fi'il atau bukan ya. Kemudian kita masuk pada isim ya. Tanda-tandanya adalah apa saja? Apa ya? Kemarin isim itu kita mendefinisikannya apa? Sebagai kata benda, bisa kata sifat, nama orang ya. Ya, terus yang penting, yang pasti dia itu apa? Tidak terkait dengan waktu. Ya. Ya kalau benda, contoh lah handphone. Handphone telah handphone nggak mungkin. Akan handphone nggak mungkin. Sedang handphone nggak mungkin ya. Kan benda ya. Sedang papan tulis enggak ya kan, atau sedang Zaidun, telah Zaidun enggak kan. Jadi itu isim itu yang pasti tidak terkait dengan waktu. Yang terkait dengan waktu itu biasanya apa? Kata kerja ya kan. Ini tanda-tandanya isim. Tanda-tanda isim yang pertama dia kalau di buku apa Al-Jurumiyah dia khafdun ya, khafdi atau kasroh, kasroh lah. Dan nah biasanya kemarin itu yang membuat dia itu kasroh apa? Huruf jar ya. Biasanya dia kasroh karena huruf jar, atau apalagi biasanya yang di durus logo itu apa? Yang dia menjadi kasroh apa? Apa? Setelah kita pelajari huruf jar, terus apa lagi? Mudhaf ilai. Betul nggak? Setelah kita pelajari mudhaf ilai kan kasroh kan ya. Ya terus sama apa lagi? Satu lagi apa? Zorof. Nah
Ya, contohnya kan kalau huruf jar, ya, huruf jar apa? Bismi, ya, bismi, ya, bismillah dengan huruf jar. Aslinya dia pakai alif ya, bi ismin ya. Nah, karena dia apa? Bismi, karena dia apa? Dihilangin alifnya menjadi, karena dia alif apa? Dihilangi hamzahnya karena dia hamzah apa? Hamzah wasal. Jadi bismin. Nah, ini huruf jar. Kemudian kalau mudhof ilaih, ada yang bisa mencontohkan? Lupa. Jadi terus logo itu buat nanti insya Allah bisa jadi praktek dari apa? Pelajaran kaidah-kaidahnya ini gitu. Nah, contohnya ya, kitabullahi, ya, kitabullahi. Nah, Allah ini isim karena dia kasrah atau al-khafdi. Kemudian satu lagi apa? Setelah apa? Zaraf, ya. Contohnya apa? Amamal masjidi. Apa artinya amamal masjidi? Amamal masjidi apa artinya? Depan masjid. Amama, fauqa, tahta, ya. Nah, ini berarti apa? Isimnya yang mana berarti? Masjidi. Ini isimnya yang mana? Lafzul jalalah, Allahi. Ini isimnya yang mana? Isimnya ismi, ya. Karena diwasolkan jadi bismi. Yaitu tanda isim yang pertama. Kemudian yang kedua tanwin, ya. Tanwin. Contohnya apa? Ya, kitabun lah, kitabun. Atau hada kitabun. Oh, ini juga isim. Contoh lah kitabun. Ya udah paham lah ya, kalau tanwin pasti isim lah ya. Kita udah masuk jurus logo juga udah banyak ya yang tanwin. Ya, kemudian yang ketiga apa? Alif wal lam. Dimasukin alif dan didahului alif lam. Contohnya Alkitab, ya. Itu tanda-tanda isim. Tanda-tanda isim. Ya, maksudnya tanda isim itu kasroh, ya, atau khafdun, ya. Nah, khafdun itu bisa banyak kan yang membuat dia itu kasroh. Ya, ada huruf jar. Huruf jar sudah ya, sudah paham lah ya, sudah ditulis semua ya, insyaallah ya. Ada apa? Min ila an ala fi min ila an ala fi lam fi li ka rubba, ya. Itu lagi ya. Terus kemudian kita setelah mempelajari mudhaf ilaih, ya, mudhaf ilaih, berarti sini adalah mudhaf, ini mudhaf ilaihnya. Kemudian ini ada setelah zorof, ya. Zorof itu ada amama, fauqa, tahta, inda. Kemudian untuk apa? Zorof zaman ada zorof makan, ya. Jadi setelahnya itu kasroh,
Nah itu merupakan kasroh, itu merupakan tanda-tanda isim. Jadi sebelum kita masuk kepada huruf jar, mudhof ilaih dan dzaraf, ya kita taunya isim itu kalau kasroh ya pasti isim gitu. Ada kan? Ada. Dars berapa kemarin? Dars 8 ya, kalau nggak salah. Kalau huruf jar sudah paham semua ya? Nggak usah di ini lagi ya. Nah, sudah kan? Sudah banyak kita pelajari huruf jar. Coba ada yang bisa sebutin nggak? Pak Mukti coba. Saya kan bilang belum. Coba apa itu? Saya nggak ada. Mas lain paham udah? Apa aja? Ya. Saya nggak ada ya. Terus nyatet nggak itu? Min ila an ala, kemudian la ka, min ila an ala li ya, li ka, kemudian apa lagi? Fi min ila an ala fi li ka ruba. Iya. Ada berapa kemarin? 9 ya? 9 apa 8? Oh iya. B. K, ini K. Di mana? Di mana? Oh, yang di Durus Lugo. Tapi kan kita ini tulis lagi 9 kan? Betul gak? Udah banyak itu. Ya. Jadi udah cukup lah. Kalau mudhof ilaih udah paham kan semua? Insyaallah ya. Tinggal di murojaah lagi. Enggak apa-apa. Apalagi mudhof ilaih ini banyak sekali ya, kalau kita buat kalimat itu wah, harus ini itu benar-benar dihafal kaidahnya. Sudah tahu kan artinya huruf jar semua? Sudah lah ya. Bi itu dengan fi di dalam atau di, min dari, bi ya, bukan ba ya. Bi itu artinya dengan ya. Apa? Min dari, fi di dalam atau ala di atas, li itu kepada atau untuk atau milik ya. Ka itu seperti atau bagaikan. Min dari. An juga dari, an juga dari ya, an juga dari.
Tapi nanti bi juga bisa ini ya, bi juga bisa di. Tapi nanti di logo juga ada. Rupa itu kadang-kadang gitu. Jadi jarang dipakai lah istilahnya. Dia artinya terkadang gitu, terkadang gitu. Rubban nasi, terkadang manusia itu gitu. Apa? Iya udah jauh banget kan? 4 April. Sekarang udah Desember. Kita kembali lagi ke huruf jar ya. Gak apa-apa buat murojaah ya. Kayaknya tanda-tanda isim. Rubba ya. Rubba itu artinya terkadang ya. Terkadang rubban nasi ya. Terkadang manusia gitu. Yang ala, yang lain. An tadi apa ya? An dari juga. Yang pakai ain. Oh iya. Ain. Kalau yang ala yang ain, Ala itu di atas. orang yang di atasnya apa? Apa? Nomor 4 itu. Ila. Ila itu ke. Ila itu ke ya. Min ilaan ala fi bikali rubba. Tapi jarang rubba. Hampir tidak pernah ditemukan. Maksudnya jarang terpakai. Yang sering terpakai yang 8 itu aja. Kalau la, Li. jadi apa? Li itu kan apa? Iya. Pemilikan ya, atau untuk, atau kepada juga bisa. Kalau ka, Ka seperti apa? ya kan kemarin aja kita sudah apa? Sudah menyambungkan huruf jar kepada apa? Domir. Ya kan? Betul ya? Di mana? Dar 10 ini udah menyambungkan huruf jar dengan domir, ya kan? Domir mutasil ya, domir yang bersambung. Oh iya. Jadi kalau disambungkan dengan huruf jar dengan domir hu. Jadi domirnya itu domir yang mutasil ya. Hu, huma, hum ya. Bukan huwa, huma, hum ya. Apa? Ka itu seperti. Oh, bukan ke ini. Kamu laki-laki. Kal an'ami bal hamad, bagaikan hewan ternak. Ka ini. Apa? Kamu laki-laki. Bukan. Oh, itu beda. Kalau ini apa? Huruf jar. Jadi setelah ka itu dia majrur atau kasroh. Kalau yang itu domir mutasil ya kan? Ka kuma kum ya. Bisa jadi dia kalau pakai huruf jar gimana? Kakum ya, sampai seperti kalian ya, kakum bisa seperti kalian. Bikum ya, bersama kalian. Kalau yang terjadi di awal. Di awal ya. Semua di awal. Huruf jar ini kan bismi. Contohnya. Ya. Ila aina ya. Kemana? Min aina, dari mana? Minal Yaban ya. Kalau domir di belakang ya.
Kalau domir muttasil dia di belakang. Kalau domir munfasil dia di depan biasanya. Nah, ini adalah tanda-tanda isim saja ya. Kita masuknya kepada tanda-tanda isim. Cuma ini sudah insya Allah sudah familiar ya di sebelum pelajarannya. Sebelum pelajari ini kita telah mempelajari di Durusul Lughah ya. Jadi insya Allah bisa lebih memahami lagi ya. Mungkin ada pertanyaan seputar ini tanda-tanda isim ini. Insya Allah minggu berikutnya, pertemuan berikutnya kita akan pelajari jumlah isim ya, yaitu jumlah isim dan jenisnya ya. Mudzakkar, muannas, kemudian jumlah itu ada tunggal, mufrad ya, kemudian musanna itu double atau dua, kemudian ada jamak ya. Jamak itu bentuk dua atau lebih. Nah, jamak nanti ada pembagian, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Insyaallah kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya dari pelajaran kitab ini ya. Ini ada pertanyaan seputar ini. Ada di dars 8 masalah yang kita pelajari dars 8 atau dars 9 ya, itu hanya sebagian dzaraf aja ya yang kita pelajari di sana, nggak semua dzaraf. Tapi kemarin juga udah saya tambahin beberapa dzaraf ya. Kemarin nggak salah yang di sana itu ada ama tahtas sayaroti, biasanya tahtas sayaroti ya. Kemudian fauqa ya, fauqa itu. Kemudian inda itu ya, indal mudiri ya kan. Hanya beberapa. Taib ya. Mungkin kita cukupkan pertemuan hari ini. Nah, bihadzal qadar. Akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.